ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa ya. Jadi hari ini nanti sing sakit-sakit pasti disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi saudara jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya dari Malang, cek mulai gak dirasani, saya kenalkan sedikit saja ya. Mungkin sudah ada yang tahu. Nama Indonesia saya Samuel Sianto, tapi Bang Koko anak papa gak oleh jadi pendeta ya. Saya tanya, opo pak gak oleh, ojo pendeta itu kiri katanya ya. Sayang papa saya sudah meninggal ya. Saudara, saya menikah tahun 90, jadi sudah 32 tahun saya menikah sama istri saya. Setahun setengah pertama istri saya divonis beberapa dokter tidak bisa punya anak karena ada kelainan. Ya sudah ya, akhirnya istri saya doa puasa, puji Tuhan dia dapat ayat Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Caranya bujuk dulu, wah oleh ayat ini, wah aku semeteng ya. Nah, saya bilang wes percaya. Puji Tuhan, bulan depannya istri saya hamil, meteng jarene wong Malang. Di sini dia meteng bodoh ya. Iya. Nah, lahirlah tahun 92 anak saya perempuan. Seneng disusoni dewe, dirawat dewe ya. Akhirnya sakit, saya bawa ke rumah sakit cuma 5 hari terus meninggal. Tahun 92 wedok. Tahun 94 lahir lagi perempuan ya, dirawat sendiri, seneng ya di rumah. Kemudian sakit 7 hari di rumah sakit, akhirnya meninggal juga. 2 tahun 95 lahir laki-laki ya, akhirnya meninggal juga. Jadi 3 anak saya meninggal. Kemudian saya tanya ke istri saya, ini apa ini? Kata boleh anak ngambil atau gak usah duwe anak atau ya apa ya, jarine bojoku ya. Tenang aja, aja khawatir. Loh ya terus kelanjutannya ya apa? Jarine bojo saya, kelanjutannya meteng terus. Waduh ya, maju tak gentar ya. Nah akhirnya tahun 96 lahirlah anak saya kasih nama Yoel ya. Sekarang saya sudah punya cucu. Nah begitu hamil, lahir Yoel hidup, istri saya bilang, wah ini pak, ayo pak, sikat mana ya. Nah, ini lahir nomor 5 wedok, saya kasih nama Eva ya, puji Tuhan. Sekarang ada di Australia. Begitu hidup, anak saya hidup, Eva, istri saya bilang, ayo pak, botak boleh katanya orang Madura ya, hajar lagi ya. Lahirlah anak saya namanya Belin ya, sekarang juga ada di Australia. Nah begitu hidup, istri saya bilang, ayo pak, sikat mana, ambil dokternya oleh ya. Soalnya kayak diterus untuk jadi peternakan saudara ya. Sebab istri saya ini anak nomor 17, muake dulurannya ya, karena papa mertua saya bukan anak Tuhan, bojone loro sak kamar man. Jadi mbok tuwek mertua saya anaknya 17, mbok nome 14. Piro anaknya saudara? 31. Waduh, katanya anak saya dulu nek tanya istri saya, makan dulu ya apa mas, susah. Makan itu baris 31 orang saudara. Dikayak piring nasi, tahu, tempe, kerupuk, nanti ada mbok situk sing ngei uang ikan ya. Itu katanya antri, kata istri saya tidak boleh tolak-tolak. Loh kok gak oleh tolak-tolak? Lo noleng ini tempe ini hilang gak mangan katanya saudara ya. Nah ini ya, makanya hari ini
saya tidak takut lagi menjalani hidup sebab Tuhan Yesus itu baik. Saya divonis istri saya tidak bisa punya anak, melahirkan, ya sampai 3 kali meninggal, sekarang diganti lagi 3. Nah ini akhirnya sekarang saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta ya. Ayo sekarang saya tunjuk lewat Alkitab gimana caranya supaya nanti saudara semua ditolong Tuhan. Jadi nanti harus dirubah pikirannya ya. Tidak boleh ngomong gini, susah pak, susah, gak iso, gak boleh. Lo urip iki lo pak di desa, masuk iso. Iya di kota, saudara kira di kota itu mesti kaya, mesti ditolong. Wake di kota pisan sing kiri, wake. Sama di mana saja. Jadi Tuhan Yesus hari ini bisa nolong kita di mana saja. Ya. Lah lewat apa? Ayo kita baca. Kalau ada yang bawa Alkitab atau HP-nya ya. Yeremia 33 ayat 3. Gampang apa noy? Y333. Yeremia berapa tadi? 33 ayat 3. Ayo. Tak tunggu ya. Tak apa-apa tak tunggu sampai jam 8 menit. Sudah? Yeremia 33 ayat 3. Saya baca ya. Berserulah kepadaku, ini katanya Tuhan. Jadi dari perjanjian lama Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya semua ini menunjuk kepada Tuhan kita. Siapa namanya Tuhan kita? Tuhan Yesus. Jadi ini yang ngomong Tuhan ya berarti Tuhan kita Yesus. Jadi kata Yesus gini, berserulah kepadaku. Berseru ada 2. Satu namanya berdoa, suaranya keluar. Saudara ya, suaranya keluar. Tapi yang kedua, suaranya tidak keluar, di dalam hati. Namanya batin. Tahu batin? Ya, ini pembantu saya namanya batin. Nah, ini batin. Siapa sih pernah batin ini? Wah, aku pengen kipas angin ini, tapi tidak ngomong. Pernah? Itu sama, itu namanya juga doa. Jadi nanti suaranya keluar, cuma pengen dalam hati, di hadapan Tuhan sama. Sebab Tuhan juga tahu hati kita. Ya, jadi ocok gini, aku batin ini doa apa enggak ya? Itu doa doa. Jadi katanya Tuhan, berserulah kepadaku. Ngomong batin boleh. Sebab apa katanya? Maka aku akan apa? Menjawab. Ya, selain menjawab katanya akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi sekarang saya ingin saudara tahu dulu bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Percaya doa kita pasti dijawab? Iya, jadi saudara doa tidak sia-sia. Eman-eman waktu nih. Tapi nanti kalau saudara tahu rahasia ini, nanti saudara pasti senang berdoa. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak bisa doa sendiri angkat tangan? Ada? Pasti tahu, bisa semua. Nek memimpin doa, kayak WL ini pinter ini, pasti bisa. Tapi tidak semua orang bisa memimpin doa. Kalau nunjuk orang harus dipilih yang bisa saja. Kalau tidak bisa jangan. Tapi nek doa sendiri pasti bisa. Nah sekarang saudara sudah dengar katanya Tuhan kita Yesus, ayo doa di aku, nanti tak jawab. Saudara hari ini punya yang namanya kerinduan. Tuhan, aku pengen doaku dijawab. Nah uberan sekarang supaya doa kita dijawab, diuber. Di Malang ini ada desa namanya Porong. Ya, lumpur apa di Porong itu? Terkenal makanan, siapa yang tahu? Ayo. OTOT, betul Bu ya. Nah pasangannya OTOT apa? Ayo nek tuh OTOT ono pasangannya apa? Lombok loro kabeh ya. Ini ada bapak-bapak sak keluarga beli OTOT isi 10. Berdikai Lombok. Waktu nang Jember, di Jember itu banyak di pinggir jalan itu monyet-monyet. Terus mandek, cari anak Pak, mandek Pak. Delok monyet sih, oh iya tak masuk no gang, masuk gang ternyata gang buntu.
Monyetnya diceluk, dibagi-bagi ya. Ternyata ada sitok monyet nerimo TOT gak dipangan. Meneng kok, malah kocoke digedori. Kaget bapak iki. Wis maju terus, digedor terus. Tapi karena buntu, akhirnya mandek. Terus digedor, ambil monyetnya digedor TOT. Akhirnya dibuka, kocok aku dibuka, monyetnya ngomong apa? Lombok di bro. Iki. Oh ternyata boleh mau nguber ini boleh lombok. Lo sakjane saudara Tuhan itu tahu ada jawaban doa. Uberen. Sampai doa kita bisa dijawab. Nah sekarang tak tunjukno lewat Alkitab. Gimana caranya supaya doa kita nanti dijawab. Saudara mau doanya dijawab? Jadi nanti sing sakit, ya pengen apa? Ya disembuh. Saya pengen mati, ya mati. Loh, terserah saudara. Saya sering kali ditelepon ya, Pak Sam. Iki wis kumpul kabeh di rumah sakit. Lho kok Om? Wis teko kene Pak, doano papaku. Saya datang. Oh iya ya tak doano. Tapi doanya jadi cepet budal Pak. Apa Om? Ya Pak, sudah 8 bulan sakit. Ini punggungnya ya luka semua karena tidur gini terus. Terus ya ini koma Pak, sudah 8 bulan tidak sadar. Terus doanya Pak ini budal. Ini ya apa saudara? Saya ini ya wes tak bisi ya Pak. Ini sama ibu dan anak-anak semua silakan bapaknya wis mau budal ke surga. Terus saya mulai 10 menit berangkat saudara. Ya seperti om doanya minta berangkat. Tapi nek doanya sembuh pasti apa? Sembuh. Saya pengen punya anak, Tuhan kasih anak. Ya, tapi nek sekolah ojo ya. Saya pengen punya rumah, Tuhan kasih rumah enggak? Masih. Saya pengen melayani. Semuanya apa ya nanti? Pokok pengen Tuhan Yesus bisa menjawab. Nah, ya apa caranya? Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Matius 21 ayat 22. Ya, Matius 21 ayat 22. Ini dihafalno. Ya. Ayo saudara dihafalno. Matius 21 ayat 22. Gampang kok angka-angka ya. Tadi Yeremia 3:3. Sekarang Matius 21:22. Tuh. Gampang wis. Ya. Siapa yang bawa Alkitab? Dibaca bareng ya. 2, 3. Loh. Itu banter ya. Yang lain ini sekali lagi 2, 3. Dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ayo sekarang dihafalno kabeh. Ya, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekarang kata kamu diganti jenenge dewe-dewe, namanya dewe-dewe. Saya Samuel Sianto Kedowon, minggi guys. Nanti waktu nyebut namanya tolong dodonya dicekel ya. Sing duwe dodo. Ya. Saya nggak tahu dicekel satu. Ini kalau saya lihat nih ya. Kalau saya contohnya ini. Dan apa saja yang Miming minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Miming akan menerimanya. Oh, berarti saya akan menerima. Ayo giliran sekarang saudara ya. Awas deh pakai Miming, tak iring loh, kecuali pocong ya. Iya, ayo. 2, 3. Iya, percaya hari ini doanya pasti diterima. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Jadi katanya gini, apa saja yang kamu minta, coba. Ayo wes apa? Ini Yesus loh yang ngomong.
saudara doakan, nanti percayai, kita akan menerima. Saya khotbah ini didatangi pendeta. Pak Samuel nek khotbah ojo ngawur. Endi iso? Doa itu dijawab kabeh. Saya cuma ketawa bilang apa? Aku gak percaya omonganmu, Pak. Aku percaya omongan Tuhan Yesus. Karena ini yang ngomong Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak yang nakal. Doa no, ojo tambah di ilok-ilok no. Ya, hari ini semua bisa minta. Nah, setelah minta, saya mau cerita yang agak panjang, yaitu suruh percaya. Apa itu percaya? Percaya itu punya kepastian. Pasti, mantap. Ya, saya ketemu seorang ibu, dia minta doa supaya punya rumah karena 14 tahun kontrak. Terus saya tanya, Bu, ya, kamu mau minta doa apa? Aku kontrak 14 tahun, Pak Sam. Saya ini doa no duwe omah. Tak doa no. Dalam nama itu punya rumah. Amin. Wis yo. Terus saya ngomong gini, Bu, kamu pengen punya rumah di mana? Di perumahan, tak? Saudara tahu nyauti apa? Duit Pak Samuel yo. Duit sampean yo. Ayo. Berarti kita percaya apa enggak? Ya enggak, lah apa di doano? Kok enggak percaya? Sing lucu wae bapak-bapak pakai kursi roda. Saya khotbah di Betani Inden, Surabaya itu besar ya. Saya pernah khotbah Natal yang datang 50.000 orang. Kuatnya kayak banget, ya. Pulang digledek, terus ngomong gini, Pak Samuel doano aku loro. Wis mantep tak parani. Saya datangi, sakit apa Pak? Kencing manis. Saya kencing manis Pak Samuel. Ya wis tak doano yuk. Mari didoano dalam nama Yesus sembuh. Amin. Saya kan ngomong, betul nggak kalau ngomong gini? Pak, percaya Tuhan Yesus nyembuhno. Betul? Tahu saudara nyauti waktu saya ngomong, Pak percaya yo nek Tuhan Yesus nyembuhno. Jawabnya tahu saudara. Tapi jari dokter gak iso waras, Pak. Kayak coba ya apa? Kalau digunting lambene iki ya. Loh ya berarti tidak percaya. Gak boleh. Saudara hari minta langsung gini, wes pasti sudah selesai. Ojo ditambah-tambahi, apa iso ya, apa mungkin? Nggak ada isa, nggak isa nanti. Berarti saudara dan saya nggak tahu siapa Yesus itu. Nah hari ini saya mau nyampaikan sama saudara supaya saudara punya kepastian. Tak kasih tahu satu tok siapa Yesus kita. Dari banyaknya Yesus kita, Allah kita ini satu tok ya, bahwa Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Percaya? Oh iya, kitabnya tulis langit dan bumi loh, Yesus yang bikin. Langit cuma kita urusan sing cilik-cilik pasti bisa. Kalau saudara tidak pernah tahu siapa Yesus, saudara akan ragu terus. Saya kenal Pak Musa, nah ini ya, dia ngomong apa loh, saya tidak pernah ragu. Karena saya sudah lihat, ketemu wonge lewat online, ya, saya dikasih info orang-orang sini. Jadi waktu dia ngomong, Om, obat caruban ya, saya tidak ngomong gini. Opo, bisa. Dia di tempatku, tempat opo. Itu berarti saya tidak percaya. Karena saya percaya, oke, ditutup. Jadi nek saudara hari ini punya kepastian tahu siapa Yesus, saudara tidak bisa ragu. Tidak mungkin ragu. 9 tahun lalu bapak-bapak bangkrut di Surabaya. Pak Sam doa no. Saya datang sakno ya, orang nek bangkrut ini sakno. Tidak bisa tidur. Karena diuber-uber terus tagihan. Belum lagi diancam-ancam. Akhirnya saya doakan, puji Tuhan, sekarang punya pabrik 3. Kenapa saya tahu pabriknya 3? Karena saya khotbah di pabriknya. Ya, jadi sekarang diberkati Tuhan. Kira-kira 6 tahun lalu telepon, Pak Sam,
Tak ajak ngelencer ya. Tak kono bojomu. Gelem enggak? Saya buka suaranya HP-nya. Tapi pesawatnya 18 jam. Aduh sudah. Suwe 18 jam sehari. Tak kono gelem enggak bojomu? Jare bojoku. Gelem. Akhirnya mau berangkat saya ngomong, ojo bawa duit akeh-akeh. Lho apa? Wis ta, aku ro wong iki wis. Aku ro wong iki. Ojo bawa duit akeh-akeh. Masuk bawa akeh lho gak ono duit iki. Apa sing kate digowo. Akhirnya nyampe di sana ngelencer. Saudara tahu, saya baru lihat coklat ya. Akeh nih panganan coklat ini. Mau Pak Sam? Mau. Dibayari. Delok kopi. Mau kopi? Mau. Delok jus. Jus delok ya? Mau. Kok mau terus sudah. Sampai pulang duit foto malah ditambahin. Kenapa saya tidak ragu? Karena saya tahu kemampuannya. Terus saya harus tahu pabrik telur. Saya tidak ragu. Tapi nek buyaran ini, terus orang saya ngejak aku, ayo Pak Sam ngelencer nang Jogja petang dino yuk. Terus saya tidak kenal, saya pasti bilang istri saya, mabok duit akeh mah. Loh kok, gak kenal untuk hotel bayar dewe, mangan bayar dewe ya. Ayo betul enggak? Kenapa saya ragu? Tidak kenal. Saudara selama ini kalau tidak pernah tahu siapa Yesus, selama itu saudara akan ragu. Saudara tidak akan pernah mantap, tidak akan pernah punya kepastian. Hari ini saya mau tunjukkan satu kok. Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. 6 tahun lalu saya buka gereja di Malang. Jemaat saya cuma 21. Itu wakil saudara. 21 orang 6 tahun lalu. Saya doa Tuhan ke ono 200 lah, lumayan wes ya. Saudara, Tuhan itu baik. Sekarang 5 kali kebaktian karena gedungnya kecil cuma muat 800 ya. Jadi mesti dibikin 5 kali. Ya Tuhan itu baik. Terus saya bilang, Tuhan pengen tuku tanah lah. Ya ini Tuhan kasih 6.450 meter. Tuhan yang mau izin ya tolong ya. Wali kota Malang baik ya. Teken gak bayar. Teken gak bayar. Cuma 2 bulan izin gerejanya keluar. Saya dia bingung kok iso ya. Sing lama itu IMB. Karena dibangun 10 tingkat. Jadi gambarnya sing suwe. Nah ini sekarang sudah dibangun sudah 14 bulan ya. Jadi nanti 10 tingkat. Saya loh bukan orang pinter, kalau duit. Tapi saya percaya om langit dan bumi Tuhan ciptamu. Saya cuma ini percaya pasti wes pasti. Tidak ada ragu. Apa iso ya? Apa mungkin? Tidak boleh. Makanya hari ini saudara tidak boleh ragu. Saya khotbah di atas Gunung Semeru dari Malang itu 8 jam. Munyer di atas gunung. Aduh jalannya lubangnya gede-gede 8 jam. Nyampe di sana kaget. Jemaatnya telu wedok kabeh. Terus bapak gembalanya mimpin pujian, ibu gembalanya sampai kembang telekan wis tak waras tuh. Wis pokoknya semua didatangi. Terus ibu ini ujar janji. Sopo sing iso waras aku, jawab wae, tak turuti. Ini pendeta denger doa puasa 2 hari ya. Terus diparangi, Bu, tak doano yo pakai caraku. Iya wes om, di doano saudara tahu sembuh saat itu. Ibu ini bilang apa? Om, sampean jaluk apa wae tak turut. Jaluk omah tak tukokno omah. Jadi ini pendeta ini enggak Bu, saya ini pendeta. Terus bening gue jam 11 awan ibadah di tempat saya. Saudara tahu, anak menantu cucu famili tonggo 33 wong katut kabeh melok. Saya bilang gini, iki ana manten ana kematian entek gereja kabeh gak budal ya. Saudara ya. Tapi buktinya terjadi. Kenapa? Karena punya kepastian. Mantap.
Nah sekarang giliran saudara harus punya kepastian. Mantep. Ayo sekarang saudara harus ditekati. Tuhan, saya pengen doa saya dijawab. Saya pengen sore ini doa saya dijawab. Pasti Tuhan. Jadi harus saudara punya tekad. Di Malang ada ya sinyo-sinyo umur 20, nomine umur 19. Tapi sing sinyoe gak iso ngomong R, gak iso R. Jadi nomine ngomong nasi goreng, gak iso, nasi goyeng. Loh, kok nasi goreng? Iya nasi goyeng. Terus kok gak usah ketemu aku seminggu. Loh kok sampai iso ngomong. Terus gak iso dia apa no? Ajak mangan nasi goreng di KDS, di Malang ada rumah makan KDS, enak sudah. Akhirnya pulang seminggu gak ketemu tenanan. Tiap hari di PKT latihan. Mari mandi kocoan ya. Ngomong apa? Nasi goyeng. Besok nasi goyeng. Terus tapi karena di PKT seminggu, akhirnya pas seminggu iso nasi goreng. Waduh, langsung ditelepon di. Kok bisa? Ayo ngomong. Nasi goreng kepokso digowo sudah. Wah, waktu masuk di depot di rumah makan ini, cari pelayannya, duduk lo, duduk. Ayo catat pesanan dulu. Ya pesanan apa kok? Catat ya. Nasi goreng. Wah, ya. Terus minumnya apa? Jeyuk. Loh, lali. Jeyuk gak biasa. Loh, tapi iso. Nasi gorengnya iso. Kenapa yang dipokso pasti bisa ya. Jadi hari ini kalau doa saudara mau dijawab, cuma yang pertama surah amin. Surah apa? Yang kedua apa? Pas, dipercaya. Pas, mantap. Cuma itu aja. Pas, pas. Ayo diangkat tangan kanannya. Saya gak ngangkat jalannya mampu. Bareng saya ya gini. Yes, oke, pasti. Yes, oke, pasti. Kurang dikelompok. Terus nyekot ya. Hebat berarti saudara. Ayo sekali lagi, 2, 3. Yes, oke, pasti. Jadi nanti tiap dengar firman ya. Yes, oke, pasti. Ojo gini. Apa iya toh, apa kenal. Kalau pendekar ini kadang ojo gini. Yes, tak boleh. Coba. Yes, oke, pasti. Yes, oke, pasti. Dulu teman saya yang dengar firman itu selalu ngomong. Jadi dia pendeta ngomong, ya sudah siap. Pasti dia ngomong, sudah siap Tuhan, wajib, wah hebat gitu. Ngoceh terus, jadi kalau ngomong firmannya lebih ngoceh, jadi gak iso keturun. Jadi pendeta ngomong, Yesus aja, kok memang aja itu, luar biasa. Luar kadang tak jejak, kok ini macam mau gaduh, betul betul. Jadi dia menang-menang tangan ini, yes, gitu ya. Ngomong Yesus gak iso, Jesus gitu ya. Pokok ngejes gitu. Waktu ngomong Yesus tolong gak iso, Jesus colong dia mau sing ditolong. Tapi ditolong Tuhan terus. Kenapa? Karena percaya. Jadi harus punya kepastian. Apa? Pas. Jadi mantap. Minta terus apa? Mantap. Loh, ngomongnya gampang. Tapi itu praktek. Saudara harus praktek mulut, ini ya dipegang yuk. Mulut, pikiran, hati harus sama. Jadi nek ngomong sembuh, terus ini apa? Tapi nek sembuh, enak aja ngomong dong itu, salah sih. Tidak bisa. Jadi harus sembuh. Nah itu namanya pasti. Jadi pas. Ono arek cilik umur 10 sakno ya. Stres. Di bapake pintunya ditutup terus di rumah. Soalnya kebunnya gede ya, kayak pohon kelopok, kayak pohon mangga, macam-macam. Satu waktu predor bapaknya pintunya buka, bluayu, langsung naik pohon kelapa. Begitu naik, dia pengen waktu di bawah di sawah. Kodon nah namanya stres tambah munggah. Waduh penduduk tombol-tombol teko. Hei, putar. Hei, cepet-cepet kami anu. Sewek. Sopor untuk mencolok. Diadai sewek.
macam-macam. Akhirnya dicelupno polisi, ditembak be polisi, ditendeni ya. Dua supaya mutun, tambah stres tambah naik. Celokno dukun bisa polis, gak mudun. Akhirnya anak tonggone sing ngomong, nang bapak Pak, tonggomu sebelah omah nak pendeta. Celokno, cekne mimpin doa, sapa ora gelem mudun. Oh iya, diparani pendeta. Pak pendeta, anak saya yang stres tuh naik kontra apa? Iso ra mudun no. Saudara tahu pendetanya bilang apa? Pasti bisa. Ayo ngomong apa? Pasti bisa. Sekali lagi ngomong apa? Pasti bisa. Cari bapaknya tenang tak Pak? Iya. Digandeng metu. Dia bawa pohon kelapa. Penduduk ngomong, iso tak Pak pendeta? Pasti iso. Saudara tahu pendetanya tidak ngomong wis, cuma tepuk tangannya nih loh. Nang arek ini. Plok 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 plok. Terus plok 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 sampai areknya delok pendeta. Begitu delok cuma digini loh. Doa arek lo mudun. Jarine penduduk, oh tibik salet ya Pak pendeta ya. Dari pendeta enggak. Aku cuma ngene kode kok. Kon gak mudun, tak ketok yo pohone yo. Makanya wedi terus ngepot. Lah iki, makanya mulai mau kok pasti-pasti. Jadi hari ini doa itu kepastian. Doa kami hari ini pasti dijawab dan terjadilah mujizat. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau juga yang bisa menjawab doa kami. Berkatilah keluarga Pak Musa, berkatilah panitia semua, berkatilah kami semua hari ini. Dan pertolongan Tuhan yang ajaib sudah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang berwajib. Berwajib atau bertugas? Iya, silakan. Tanpa sekretaris, saya kaget tadi kesini kok nggak bawa sopir. Padahal gerejanya sudah gede kok nggak bawa sopir, nggak pakai pengawal lagi ya, istrinya yang mengawal. Ya, jadi kita belajar tadi waktu beliau menyampaikan firman, ya iman saya muncul. Karena ini gedung ini sebetulnya desainnya 2 lantai pun. Karena dikorupsi dulu, jadi sempat berhenti. Ya, jadi ketika Pak Samuel ngomong, lah ini kemungkinan harusnya lantai 2 ya. Biar pas ini kapasitasnya 500 orang. Belum yang taman belakang, kalau di bablas ini ya 2000 gitu ya. Cuman ngenteni transferan loh dari surga. Tapi habis ini pasti datang. Tadi Pak Samuel Sianto juga begitu. Kapan hari saya tanya, kok berani bangun gedung gereja 10 lantai di saat krisis? Pak Samuel Sianto cuma ngomong sederhana, malah di saat krisis kita harus membuktikan Tuhan kita hidup. Amin. Saat krisis itu malah waktunya kita membuktikan Tuhan kita hidup. Yang lain itu ngumpet, kita malah muncul. Jadi dan memang betul kalau saudara lihat di Alkitab, orang-orang hebat selalu dimunculkan dalam waktu krisis. Ada Gideon, ada Yefta, ada Daud gitu. Itu kan krisis semua, tapi tiba-tiba dimunculkan Tuhan. Sekarang saya berdoa supaya jemaat di tempat ini dimanapun Anda nanti pulang, kembali ke gereja masing-masing, kita ini jadi berkat. Dan saya percaya, dan prinsip saya niru Pak Samuel Sianto, berkali-kali khotbah dulu di Minden, saya ngikuti terus. Kalau misalnya kita kekurangan, malah kekno. Nah itu dia. Jadi kalau kita kekurangan malah kabur aja. Kita tidak pernah tahu kapan tumbuhnya, tapi pasti tumbuh. Karena waktu kita berdoa pun kadang kita doanya lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa mendengar doa kita. Ya, amin. Oke, nanti ini ada pengumuman Bapak Ibu, ada berkat Tuhan, nanti pulang ada souvenir, jadi silahkan ngambil yang di samping, satu-satu aja. Jadi kloter pertama itu muk, ya disediakan muk. Nanti kalau muknya sudah habis, jangan khawatir, ikut kloter kedua itu kaos. Tapi tidak usah dipikir aku pengen muk, pengen kaos, tidak usah, regone podo, ya. Jadi tidak perlu dijual, ya dipakai aja. Karena hari ini kalau nanti Bapak Ibu sekalian dapatnya kaos, mungkin minggu depan dapatnya muk, gitu. Jadi tenang aja ya, gak apa-apa. Jadi gak usah bingung hijau-hijau. Nah nanti konsumsinya langsung ambil di samping sana juga ada. Nanti langsung jenengan silakan makan di sini boleh, di belakang taman juga boleh. Ya. Jadi itu aja pengumuman dari saya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya minta Pak Samuel untuk berdoa sekali lagi memberkati. Kita punya Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia langit dan bumi bisa ciptakan,
Percayalah sore ini doa kita bisa dijawab. Sekarang silakan minta, saudara. Kalau sudah minta, saudara bilang, pasti saya terima. Pasti mujizat terjadi. Pasti pertolongan Tuhan terjadi. Pasti keajaiban Tuhan terjadi. Saya percaya sekarang Yesus akan melakukan keajaiban terjadi. Silakan saudara minta sendiri sama Tuhan. Nanti sebentar saya akan doakan saudara. Silakan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sore ini. Kami percaya sore ini Tuhan lakukan keajaiban. Silakan saudara minta sendiri. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara minta jemaatnya. Mungkin ada yang sakit, doakan. Mungkin minta tambah jemaat. Mungkin ada yang mau bangun gereja. Mungkin saudara hari ini ada yang anaknya sakit, ada anaknya mau sekolah, mau kuliah, mau bayar SPP. Doakan semua. Kita tidak pernah tahu caranya Tuhan menolong kita. Kita cuma bisa nyanyi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Yesus selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat semua yang hadir sore ini. Dalam nama Yesus, doa kami pasti dijawab. Dalam nama Yesus sore ini, permintaan kami, doa kami hari ini pasti dijawab dan terjadilah mujizat. Berdoa supaya kami semua yang hadir sore ini benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Kami harus bertindak Tuhan. Karena waktu bertindak Tuhan akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Dan khusus hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pak Musa. Di tempat ini kami akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amen. Tempat ini akan diberkati, akan diperluas. Nanti hamba-Mu datang, hamba-Mu akan melihat lagi bagaimana tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu sudah memberkati Pak Musa sekeluarga. Istri anak-anaknya semua dalam kondisi sehat, semuanya panjang umur, diberikan keberhasilan, keberuntungan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan memberikannya. Dan kami semua hari ini yang hadir sudah ditolong oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai sore ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan.